Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam acara ini, program ini. Hari ini saya juga membagikan firman Tuhan lagi dengan saudara sekalian dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-52. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi hidup." Puji Tuhan. Nah, ini cerita tentang anaknya Pak Jairus yang sudah mati ya. Tapi waktu Yesus tiba, Yesus bilang dia tidak mati, tapi dia tidur ya. Saudara mesti ingat ceritanya. Akhirnya banyak orang tertawa. Yesus berkata seperti itu ya, karena orang ini sudah memang mati, kenapa bilang dia tidur ya. Nah, hari ini saudara-saudara, saya mau memberitahukan kepada saudara satu hal yang sangat penting, yaitu bagaimana kita membiasakan diri untuk melihat seperti Tuhan melihat. Maka dengan demikian banyak hal yang luar biasa boleh terjadi dalam hidup kita. Nah, Tuhan melihat anak Jairus yang sudah mati ini seperti tidur saja. Akhirnya dia berikan dia kehidupan, dia bangkitkan dia, dan benar-benar hidup kembali. Karena Yesus tahu kuasanya cukup untuk membangkitkan dia. Sebab itu cara melihatnya lain sekali dengan cara kita melihat ya. Lain sekali, berbeda sekali dengan kita yang serba keterbatasan. Karena kuasa Tuhan yang besar, yang dahsyat itu membuat dia memandangnya beda sekali dengan perspektif kita yang kita ada. Sebab itu kalau kita mau melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, atau pada waktu kita mengalami sesuatu yang tidak ada harapan, Tuhan masih bisa memberikan harapan untuk kita. Karena Tuhan memandang caranya sangat berbeda. Bahkan Tuhan berkata tidak ada mustahil bagi orang percaya. Nah, puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita mau belajar lebih banyak lagi dengan Tuhan, atau melihat kuasa Tuhan lebih banyak terjadi, kita harus belajar juga bagaimana membiasakan diri kita melihat seperti Tuhan melihat ya. Seperti dia melihat orang ini, anak muda ini, gadis ini bukan mati tetapi tidur ya. Sekalipun itu berbeda banget dengan orang-orang di sekitar kita, atau kita sendiri memandangnya atau melihatnya, karena kita punya pandangan, perspektif, kuasa, kemampuan terbatas ya, tidak seperti Tuhan itu. Kalau sebab itu saudara-saudara, banyak kali mujizat Tuhan terjadi, berkat Tuhan datang karena kita berani mempercayai pandangan Tuhan, perspektifnya Tuhan, bukan kita ya. Dengan demikian kita akan melihat mujizat itu terjadi. Kalau kita bisa bersetuju ataupun berpegang teguh kepada pandangan Tuhan, cara Tuhan melihat semuanya ini, maka kita akan melihat juga kuasa Tuhan dinyatakan buat kita. Pujilah nama Tuhan. Saya ingat baru-baru ini ada satu ibu ya, suaminya itu memang sakit-sakitan ya, agak lemah kondisinya karena pernah melalui operasi dan sebagainya. Sebab itu dia suatu hari dia sakit, mengeluh kepada istrinya ini ingat bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Dia tuh minta Roh Kudus turun atas dia, dan dia percaya bahwa kuasa Tuhan bisa menolong dia lebih daripada yang lain. Akhirnya malam itu karena suaminya sakit-sakit, lemah-lemah, jadi nggak bisa tidur dengan baik, dan dia tumpangkan tangan dia, doakan suaminya ini, dan dia merasa ada kuasa yang besar keluar dari dalam tangannya. Ada kuasa Roh Kudus hangat turun, panas ke tangannya dia, dan dia tumpangkan langsung ke suaminya itu, dan malam itu suaminya itu boleh tidur dengan baik, tidak lagi terganggu dengan kondisi kesehatannya. Puji Tuhan ya saudara. Alkitab berkata apabila kita menumpang tangan atas orang sakit bisa sembuh ya, dan kuasa Tuhan boleh turun untuk orang itu, dan benar-benar terjadi. Jadi kalau kita memakai cara pandang Allah atau cara Allah itu, saudara-saudara, banyak kali kuasa Tuhan muncul di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, jadi jangan hanya bergantung kepada cara pandang kita. Kalau kita mau lihat kuasa Tuhan terjadi, pakailah cara Tuhan, cara dia memandang, ikuti dia punya cara, dan saudara boleh melihat banyak kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup ini ya. Termasuk di dalam hal ini, anak ini yang sudah mati, Tuhan melihat dia sebagai tidur, dan dia datang membangunkan dia dari tidurnya ya, membangunkan dia dari matinya, dan memberikan nyawa kepada anak ini ya. Tuhan Yesus
itu bukti dia Tuhan, dia bisa memberikan nyawa ya. Saya pernah sharing di ini. Tetapi yang jelas sekali ini kami ingin melihat bahwa Tuhan punya cara pandang beda sekali dengan kita. Karena dia tidak terbatas kemampuannya, dia bisa berbeda sekali dengan cara pandang kita. Dan kalau kita ingin mendapatkan berkat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, lihat cara dia, pakai cara dia. Lihat seperti dia, lihat ikuti caranya dia, bisa menghasilkan mujizat yang luar biasa. Puji Tuhan, kiranya Tuhan masih terus bekerja memberikan pertolongan mujizat kepada saudara ketika saudara mengikuti cara pandangnya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.